Daripada dengar saya pidato mendingan joget. Sebarkan ke seluruh pendukung Prabowo Subianto. Kalau mau milih Prabowo sekarang harus mikir-mikir. Seorang pemimpin itu harusnya memilih berpidato daripada berjoget. Nah ini Prabowo mau memimpin Indonesia malah memilih joget daripada pidato. Bung Karno itu terkenal dengan pidatonya yang berapi-api, proklamator dikenalnya. Maka ketika di panggung yang seharusnya berpidato malah mengeluarkan jogetan, inikah gambaran seorang pemimpin ke depannya? Bagi yang dukung Prabowo, mikir. Dikala pendukung 02 sibuk mengkampanyekan pemilu damai, riang gembira, sukacita, happy, goyang gemoy, RT sebelah sibuk dengan nyinyir, mencari dosa, mencari kesalahan, berusaha menjatuhkan. Yang menurut gua ini bukanlah sifat atau karakter orang dewasa. Kalau dia dewasa, mereka yang katanya lebih tua nih umurnya, harusnya lebih bijak dong. Kampanyekan gagasan-gagasan tanpa perlu harus menjatuhkan. Nggak menjatuhkan lawan, juga nggak menjatuhkan atau mencela-cela pemimpin sebelumnya. Menurut gue itu bukan sifat dan karakter orang dewasa. Jadi di sini kita belajar ya, bahwa kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Politik riang gembira adalah pembodohan kepada rakyat banyak. Kampanye dengan lucu-lucuan, joget-joget, bagi-bagi amplop, bagi-bagi susu, janji makan siang gratis, dan lain-lain. Itu semua adalah kamuflase untuk menutupi aib dan tidak adanya konsep, visi, dan misi kepemimpinan yang jelas. Kita harus cerdas dalam memilih. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki karakter yang baik, taat agama, dan tidak manipulatif. Indonesia adil dan makmur bagi semua. Dan yang instan itu cuma ini ternyata. Aduh, lutut saya. Tenang saja Pak Wowo. Gamamil sudah ada di sini ya. Gamamil, susu terapi nyeri lutut rekomendasi dokter herbal medis, diformulasikan khusus dengan bahan-bahan herbal pilihan, aman dikonsumsi tanpa ketergantungan. Buktikan khasiatnya. Klik pesan sekarang. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Kalian udah pernah lihat baliho ini belum? Dari kedua gambar ini, yang umurnya 72 tahun yang mana ya? Kita ini sebenarnya lagi cari presiden apa cari bayi sehat 2024 ya? Sungguh-sungguh aneh. Bayi sehat. Dari militer jadi badut. Pembodohan publik yang sangat-sangat meresahkan. Astaga. Indonesia. Apa sih bangga dipanggil gemoy? Ngerti nggak sih arti gemoy itu apa? Itu artinya gembrot letoy. Ya kan? Itu harus bangga gitu dipanggil gemoy. Padahal artinya gembrot letoy. Tapi faktanya memang gembrot lah ya. Gimmick gemoy dipermasalahkan, ini jawaban TKN Prabowo Gibran. Namanya orang ini kan muncul dari organik, muncul dari masyarakat istilah-istilah itu. Masa sih rakyat mau dibungkam? Katanya nggak boleh membungkam aspirasi rakyat. Kok ini belum berkuasa saja dari ke pemilu udah membungkam aspirasi rakyat. Berarti itu bentuk pembungkaman? Ya gimana ngomong ekspresi orang kok nggak dilarang, nggak boleh itu, katanya gini nggak boleh itu. Bukan nggak boleh dikritik bisa juga. Ya kritik silahkan. Ya kan, kalau dia menyampaikan kritik silahkan. Tapi masa ini muncul dari rakyat kemudian dipersoalkan? Ya sama aja mempersoalkan ruang kreativitas rakyat. Padahal demokrasi itu memberikan kebebasan untuk ruang kreativitas rakyat.
Oke guys, ya itu tadi jawaban dari salah satu tim kampanye nasional ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran, soal gimmick gemoy ya, yang akhir-akhir ini menjadi branding fenomenal dari pasangan Prabowo Gibran ya. Nah, dari pendapat-pendapat tadi ya, komentar-komentar netizen dengan mulut-mulut yang sangat romantis ada yang mengatakan bahwa branding tersebut pembodohan masyarakat ya. Lalu kemudian ada yang menyayangkan ya, masa dari militer kemudian menjadi seorang bayi gitu ya. Artinya dari orang yang seharusnya image-nya adalah orang yang berkarakter ya, tegap ya, orang yang tegas ya, orang yang memancarkan aura kewibawaan, tapi jadi kekanak-kanakan ya dengan branding gemoy ini ya. Nah, tadi TKN dari Pak Prabowo dan Gibran mengatakan bahwa kalau ada yang mempermasalahkan gimmick gemoy ini berarti itu membungkam aspirasi rakyat. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah itu membungkam aspirasi rakyat atau jadi gini ya Mas Nusron kalau nggak salah ya. Ya, rakyat kecil pun berhak untuk berkomentar ya. Kalau Anda juga protes, Anda juga membungkam dong ya kritikan dari rakyat kecil ya. Ya terserah ya, orang mau bilang branding gemoy itu pembodohan atau apapun ya, Anda jangan protes, Anda terima saja karena itu bagian dari demokrasi. Kan Anda tidak suka aspirasi itu dibungkam ya kan. Makanya dari rakyat mau kata-kata seperti apa jangan Anda bungkam ya kan. Oke guys, kita lanjut dengarkan dari netizen yang lain. Hari ini spesial ya untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Berikut ini penjelasan tentang visi misi. Nah, ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Gibran Raka Buming Raka. Perasaan setiap wawancara, setiap ditanya sama masyarakat, kalau yang susah-susah jawabannya pasti begitu. Tanya saja nanti sama juru bicara saya. Kalau enggak, tanya saja sama konsultan politik saya. Anda ini lucu. Ini seandainya aja, seandainya ya, panjenengan terpilih jadi wakil presiden, Pak Prabowo jadi presiden. Pak Prabowo berhalangan hadir karena sakit, karena sudah sepuh kan. Terus Anda mewakili kalau ada KTT ASEAN atau G20, gimana menghadapinya gitu loh. Kami membutuhkan pemimpin muda, yes, tapi yang pinter, yang wawasannya luas, yang argumennya pas, yang bisa menyelesaikan masalah, bukan sebentar jubir, sebentar konsultan. Anda ini wakil presiden atau anak raja? Kalau anak raja bener lah, gini, tinggal begini aja, jalan, kamu ke sana, itu anak raja. Ini demokrasi bos. Indonesia menganut sistem demokrasi, bukan monarki, bukan kerajaan. Bahwa Bapak panjenengan mau bikin kerajaan kecil ya, tapi apakah masyarakat seluruh Indonesia setuju? Enggak. Kami membutuhkan pemimpin muda yang potensial, yang banyak wawasan, punya ide gagasan luas, ngomong menghadapi masalah juga apa-apa bisa gitu loh. Bukan saya serahkan sama jubir, saya serahkan sama konsultan. Ya Allah, ini salah satu kenapa saya tidak memilih Anda ya. Salam marah, salam NKRI Agamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Branding gemoy yang sudah terlanjur viral dan melekat di kepala masyarakat hanya bisa diimbangi dengan satu branding, yaitu petugas partai. Yang membedakan adalah kalau branding gemoy dibuat dari bawah menyeruak ke atas.
Sedangkan branding petugas partai dibuat dari atas menyeruak ke bawah. Dan yang membedakannya juga, kalau branding gemoy itu konotasinya riang gembira, sedangkan branding petugas partai itu konotasinya negatif. Kita tahu bersama kalau kepercayaan masyarakat terhadap partai itu sangat nadir, sangat-sangat rendah. Jadi apapun gagasan yang diberikan, apapun program-program yang diajukan oleh si calonnya ini, masyarakat akan selalu mengembalikan, akan selalu menilai. Percuma gagasannya baik, babasannya hebat, toh pada ujungnya nanti akan dikuasai oleh partai. Maka menurut saya istilah petugas partai ini harus segera direvisi untuk mengimbangi kedikdayaan branding gemoy. Tidak ada yang namanya branding petugas partai, ya. Kalau branding gemoy itu memang dibuat oleh elit-elit dari pendukung-pendukung Pak Prabowo, ya, kemudian menjadi viral hingga saat ini. Sedangkan petugas partai itu bukan branding, tetapi itu cara-cara jahat yang dilakukan oleh lawan politik, membesar-besarkan petugas partai, ya, untuk melemahkan lawan atau untuk menjatuhkan lawan. Dan siapa bilang branding gemoy itu positif, ya, riang gembira, ya. Justru dengan branding gemoy ini kita melihat bahwa pemimpin ini, ya, ke depan itu serius nggak sih untuk menjalankan sistem pemerintahan negara kita yang penuh dengan aturan-aturan yang kaku. Tentu rakyat tidak akan memilih orang yang hanya mau berjoget-joget, ya, lucu-lucuan. Kalau Anda ingin seperti itu ada jalur tersendiri, yakni dunia entertainment. Anda bisa jadi artis, ya, Anda bisa jadi pelawak. Silakan untuk joget sepuas hati, silakan. Itu ada panggungnya tersendiri. Tetapi kalau untuk negara, untuk bangsa kita, ya, itu dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan keteguhan, dibutuhkan kewibawaan, agar negara-negara luar, sebelum negara-negara luar, rakyat kita sendiri dulu, ya, respect, hormat nggak, ya, baru kemudian kita berbicara negara-negara luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi tertarik dengan perubahan pola dari sebuah kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Politik santuy dan politik santun itu sangat keren banget. Karena apa? Ya sudah tidak lagi zamannya politik itu dengan kemarahan, dengan caci maki, dengan fitnah, dengan hoax, sudah tidak zamannya lagi. Politik seperti yang sering dikatakan oleh teman-teman di PSI, teman-teman politikus muda, yuk kita berpolitik dengan gembira. Ya, sekedar kilas balik terkait dengan pidato Bu Mega kemarin yang mengatakan bahwa baru berkuasa jangan seperti Orde Baru dan sebagainya. Itu politik yang penuh dengan kemarahan dan akan jauh dari simpati rakyat. Hari ini rakyat Indonesia tidak mau lagi, sudah muak untuk disuguhkan politik-politik hoax, politik kebencian, politik kemarahan. Maka strategi politik santuy, santun itu keren. Makanya saya juga berpendapat yang sama. Kita tidak akan mengkritik siapapun, kita tidak akan mengatakan apapun, kami hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada dan kita tidak menanggapi berita apapun yang terkait dengan fitnahan, caci maki baik ke Pak Jokowi, ke Ibu Iriana, ke Pak Prabowo maupun ke Mas Gibran atau ke Mas Kaisang. So, yuk berpolitik dengan santun, berpolitik dengan gembira, berpolitik dengan santuy, ya kan? Dan jauhlah. Eranya sekarang era zilenial, era milenial. Ya. Jangan lagi era baby boomer, generasi X, Y, udahlah cukup. Hari ini yuk kita bangun politik yang santun, politik yang santuy, politik gembira yang tidak lagi mencaci maki, tidak lagi menghina-hina atau memojokkan atau bahkan hoax. No.
rakyat Indonesia hari ini menganggap kontestasi Pilpres tahun 2024 ini dengan sebuah kegembiraan, dengan sebuah kesantunan dan kesantuyan. Tetap kita tidak akan terprovokasi oleh apapun yang disampaikan oleh politikus-politikus uzur. Joget gemoy itu keren, itu mudah banget dan itu keren banget. Karena apapun jogetin aja dan senyumin saja. Saya kira itu, yuk gak usah kita balas apapun, kita tetap santuy, kita tetap gembira, lawan politik kemarahan dengan politik kegembiraan. Saya kira itu, salam NKRI, salam Indonesia Maju. Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Hanya ada sedikit penambahan ya. Berpolitiklah dengan santun dan santuy. Oke, itu keren ya, tetapi harus ditambah lagi. Berpolitiklah dengan santun dan santuy ya. Dan juga plus ditambah lagi dengan berpolitiklah tanpa cara-cara yang kotor ya. Karena percuma kalau Anda santun, Anda santuy, tetapi cara Anda kotor ya. Maksud saya cara kotor di sini adalah ketika Anda menggunakan kekuasaan untuk kepentingan Anda. Salah satunya adalah aturan dari Mahkamah Konstitusi yang sengaja dibolak-balik ya untuk memuluskan kepentingan salah satu oknum saja ya. Nah, ini Anda menggunakan cara-cara kotor ya dengan santun dan santuy. Jadi kalau santun dan santuy itu dibuktikan ya, dibuktikan dengan perbuatan, dibuktikan dengan karakter Anda. Ya, jangan cuma menang di omongan, di kata-kata, di branding doang ya. Tapi buktikan dengan praktek nyatanya seperti apa. Kalau praktek nyatanya Anda melakukan cara-cara yang kotor ya, itu branding santun dan santuy ini saya rasa kontradiktif dengan pernyataan Anda ya. Lalu kemudian Ibu Mega kemarin ketika beliau meledak-ledak ya, itu menunjukkan ketegasan Ibu Mega. Justru kita bangga loh ya. Orang dengan usia yang sudah sepuh 76 tahun ya. Biasanya kan orang kalau semakin tua semakin kekanak-kanakan ya. Nah, itu ada di salah satu pasangan calon yang udah tua tetapi malah terlihat seperti kekanak-kanakan ya, joget-joget lah segala macam. Sedangkan Ibu Mega ini ya, ini hebat luar biasa. Dia berpidato agar bangsa dan negara yang dia lihat saat ini sudah agak melenceng dari rel untuk dikembalikan untuk berjalan sesuai dengan relnya ya. Sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan apa yang menjadi impian bagi para founding fathers. Kita mendirikan bangsa dan negara kita ini bukan untuk dipermainkan ya, atau untuk kita kembali ke zaman orde baru atau orde lama itu ya. Tapi kita ingin bangsa dan negara kita ini terus bergerak ke arah yang lebih baik, demokrasi yang lebih baik, yang lebih sehat ya. Untuk kalian-kalian yang masih terus ngotot dengan berkata bahwa Jokowi itu melanggengkan politik dinasti agar dia terus berkuasa dengan mengizinkan Gibran maju sebagai cawapres, oke, saya coba ikuti logika atau cara berpikir kalian. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada partai besar yang ingin menang pemilu secara 3 kali berturut-turut, tahun 2014 mereka menang, 2019 mereka menang, dan nanti tahun 2024 mereka juga masih ingin menang, apakah itu juga tidak bisa kita katakan masih ingin terus berkuasa? Makanya yang akan lebih baik bagi saya menjatuhkan pilihan kemana arah telunjuk Jokowi, karena sudah jelas Jokowi itu sudah punya program-program yang tentunya kita semua sudah tahu bahwa itu adalah program-program yang bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Jadi ngapain kasih suara ke partai besar yang ingin 3 kali berturut-turut memenangkan pemilu tapi meloloskan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor saja tidak bisa, masih harus menunggu keputusan nyonya tua. Makanya mikir, jika Prabowo jadi presiden, apakah kroni-kroninya akan membiarkan Jokowi tetap berkuasa? Tentu tidak, karena hal pertama yang mereka lakukan adalah melumpuhkan kekuasaan Jokowi agar berada di tangan mereka.
1000% percayalah, mereka tidak akan membiarkan Jokowi berkuasa setelah itu. Mereka akan memotong tangan-tangan dan kaki Jokowi dalam pemerintahan, memastikan bahwa elemen terpenting negara berada di tangan mereka. Para pendukung Prabowo tidak akan membiarkan bekas presiden yang bukan lagi orang mereka memegang kendali. Saya tidak memahami strategi politik pinggir jurang Jokowi. Mengapa dia percaya bahwa Prabowo akan mundur dalam 2 tahun? Apakah ini hanya nafsu kekuasaan semata? Jokowi seakan terjebak dalam keyakinan bahwa Prabowo akan sakit, sehingga menciptakan keadaan yang berbahaya untuk negara. Pak Jokowi, mohon maaf, saya ingin bertanya, Pak. Pada saat Gibran meminta izin kepada Anda untuk menjadi calon wakil presiden, apakah Anda langsung mengizinkannya atau berupaya untuk mencegahnya? Apakah Anda sempat berdiskusi atau mendebatnya? Karena begini, Pak, Bapak sendiri yang mengatakan bahwa Gibran belum saatnya untuk ke sana. Bapak sendiri yang tahu persis siapa Gibran dan sejauh mana kemampuannya. Sebagai orang tua, sama seperti saya, kita selalu berupaya agar supaya anak-anak kita bertumbuh sehat dan sukses sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, kita akan berupaya untuk menghindarkan mereka dari situasi-situasi yang buruk, dari lingkungan yang gak baik buatnya, agar supaya dia tidak terluka. Oleh karena itu benar-benar saya ingin tahu, Pak Jokowi, kenapa Anda membiarkan Gibran ke sana? Karena kita tahu bahwa kita tidak akan selalu bisa untuk mendampingi mereka, menolong mereka setiap saat. Karena mereka sudah mengambil jalannya sendiri dan mereka akan bertumbuh sendiri di sana. Oleh karena itu saya benar-benar ingin tahu, kenapa Pak Jokowi, kenapa? Atau Anda yang menyuruhnya? Drama Korea keluarga Jokowi, saya beri judul ya, Harta dan Tahta telah merubah perilaku Jokowi. Menjadi perbincangan dari mulut ke mulut, dari partai-partai politik yang pernah mendukung Jokowi, atau aktivis politik, atau relawan yang pernah mendukung Jokowi. Katanya, waktu telah merubah Jokowi. Jokowi yang mereka kenal beberapa tahun yang lalu, kini telah berubah. Betul-betul mereka tidak menyangka bahwa Jokowi akan berubah. Tapi bagi kami yang tidak pernah memberikan dukungan atau memilih Jokowi, kami juga sama menunggu 9 tahun untuk membuktikan keyakinan kami bahwa Jokowi bukanlah orang yang tepat untuk diberikan amanah mengelola sebuah negara yang namanya Indonesia yang begitu besar. Tapi apa yang mau dikata? Nasi sudah jadi bubur. Partai politik yang pernah mendukung Jokowi, khususnya partai PDIP atau PDI Perjuangan, kini menangis. Atau mungkin tidak menangis, tapi ini adalah menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwa harta dan kekuasaan dapat merubah orang atau dapat mempengaruhi perilaku seseorang. 9 tahun loh kita juga harus menunggu, membuktikan keyakinan bahwa Jokowi bukan orang yang tepat diberikan amanah. Dibilang lagi, masa calon presiden gak punya istri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Gus Miftah yang terhormat. Secara keilmuan mungkin panjenengan lebih berilmu, lebih alim, lebih pintar daripada saya. Tapi mohon maaf sekali untuk pemilihan Pilpres, saya memilih yang rasional, yang punya track record masa lalu yang bagus. Jadi kedua-duanya saya pakai, Gus.
Kalau anjuran kiai katanya kan harus memilih yang minimal sholat 5 waktu. Yang kedua, minimal tidak punya track record buruk atau tidak punya sejarah masa lalu yang kelam. Itu saya pakai dua-duanya, Gus. Mungkin beda dengan panjenengan. Yang ingin saya tanyakan satu, Gus. Kata sampean apa? Bilang apa? Siapa yang mewajibkan kalau calon presiden harus punya istri? Loh, katanya mau memilih putra terbaik bangsa, orang nomor 1 di Indonesia. Ya kalau bagi saya ya, putra terbaik bangsa adalah menjadi panutan, suri tauladan, bisa menjadi contoh. Artinya contoh itu jadi panutan orang-orang di seluruh Indonesia. Ini loh, istriku, ini anakku, keluarga yang harmonis, calon pemimpin negara Republik Indonesia. Gitu, Gus. Tapi kalau seorang kepala negara memimpin rumah tangganya aja gak bisa, gimana mau jadikan panutan gitu loh, Gus. Mohon maaf sekali, bukan saya menggurui sampean, enggak. Bagi saya wajib hukumnya kalau seorang presiden harus mempunyai ibu rumah tangga atau ibu negara. Ya, itu satu. Yang kedua, Gus, mohon dijawab nanti, Gus ya. Seseorang yang sudah berumur di atas 50 tahun biasanya tumbuh ban, Gus, seperti saya nih, Gus. Pak Prabowo itu umurnya 72 tahun, tapi beliau selalu rambutnya hitam. Mohon maaf ini saya koreksi, Gus ya. Saya koreksi. Bukan berarti saya julid, enggak. Karena sampean kan kiai, saya juga orang biasa, Gus, santri biasa. Jadi mohon maaf kalau ini saya koreksi. Saya setuju dengan Pak Ganjar rambutnya putih dibiarkan begitu saja. Tapi Pak Prabowo rambutnya hitam loh, Gus, kemana-mana. Apakah seorang muslim yang rambutnya putih berubanan bisa disemir hitam kemana-mana? Mohon dijawab, Gus, nanti ya. Karena saya tahu kemana-mana Pak Prabowo itu rambutnya hitam loh, Gus. Mohon penjelasannya. Semoga PT saya, TikTok saya masuk ke panjenengan. Salam waras, salam NKRI Hakamati. Aku akan tetap dukung orang yang original, rambutnya putih, Gus. Salam waras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika. Kenapa milih Prabowo sih? Nanti ada kaitannya, akan ada Gibran di belakangnya. Kira-kira begitu kan nanti kan? Jokowi lagi deh. Inilah fakta dari politik yang kedua-duanya harus kita terima. Dan itu mungkin nanti bedanya antara orang akademik dengan orang politik seperti saya. Kalau orang akademik ngomong di sini aja, wah ideal nih. Tapi orang politik saya harus bikin keputusan. Saya harus berkongsi dan berkoalisi dengan siapa. Saya harus milih siapa. Nah, kalau bicara Prabowo, terus terang saya nggak bisa bandingkan Prabowo itu dengan calon lain. Prabowo itu menurut saya itu terlalu ideal gitu. Dalam bangsa besar seperti ini, 17.000 pulau, 38 provinsi, 514 kabupaten kota, hampir 10.000 kecamatan, 75.817 desa, hampir 1 juta RT RW di Indonesia ini dengan ribuan pulau. Memang saya lagi memerlukan, atau kita bangsa ini lagi memerlukan Prabowo yang sudah ngerti tentang ini semua. Dan bukan cuma itu, Prabowo ngerti geopolitik. Dia ngerti maunya Singapura di kita apa sih? Dia ngerti maunya Cina apa sih? Dia ngerti maunya Amerika apa sih? Sehingga kalau mereka mau main-main udah ketahuan, jangan gitu, saya udah tahu mau lo, ya kan? Dan juga yang lebih penting, Prabowo ini tahu elit. Jadi Prabowo itu tahu, ibarat di dalam kebun binatang, ini kadal, ini ular, dia udah tahu. Kamu jangan maling segitu ya, ya kan? Kira-kira itu Prabowo ngerti itu. Kalau Anda berbicara tentang persoalan atau urusan-urusan geopolitik, ya, urusan-urusan luar negeri, menurut saya yang lebih hebat untuk membicarakan ke ranah itu adalah Pak Ganjar. Pak Mahfud MD, ya, maksud saya Pak Mahfud MD. Tetapi kalau untuk bagaimana di dalam negeri ya mengatur 17.000 pulau, lalu kemudian dengan jumlah desa, kecamatan, RT RW dan sebagainya, serta penduduk Indonesia yang hampir 300 juta ini, ya, menurut saya yang tepat itu adalah Pak Ganjar Pranowo.
Ya, kenapa Pak Ganjar Pranowo? Karena sudah punya track record sebelumnya, sudah punya kapasitas. Pernah menjadi DPR RI 2 periode, lalu kemudian menjadi Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Sudah punya pengalaman dalam kepemimpinan, ya kan? Jadi yang berhubungan dengan pelayanan publik, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu sosok Ganjar Pranowo ini menurut saya matang banget, ya. Kalau kita mau bandingkan dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo ini apakah pernah menjadi gubernur, apakah pernah menjadi DPR, ataukah punya pengalaman dalam jabatan-jabatan yang berkaitan dengan publik atau dengan masyarakat sipil. Ya, paling karirnya di dalam dunia militer aja. Nah, sedangkan kalau urusan-urusan militer ini, ya, Pak Mahfud juga punya pengalaman. Dia pernah menjadi Menteri Pertahanan, ya kan? Apalagi sebelumnya juga dia pernah menjadi mantan Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi paket yang komplit lengkap, nah itu ada di pasangan Ganjar Mahfud menurut saya. Karena gini, kita tuh semua semangat karena kita sayang ke Presiden Jokowi ini. Kita sayang kepada bangsa dan negara ini. Kita menjaga supaya Presiden Joko Widodo ini selesai periode kedua itu, dengan terhormat. Ini penting sekali, Mas Joko Widodo. Saya Johan Osilalai, sahabat lama Anda itu, berharap sekali tadinya, mendoakan, mendukung supaya Mas Joko Widodo itu, Presiden Jokowi itu selesai purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia itu dihormatin oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita nggak sirik, kita nggak cemburu, kita nggak kalau dibilang itu nggak dengki, kita nggak kepo. Monggo Mas Jokowi, Mas Gibran gitu ya. Tapi jangan pertama ambil hak orang. Jangan nginjak kaki atau kepala orang, jangan hianatin orang gitu, jangan lupa dari akar, jangan terputus dari pohon gitu ya. Budaya-budaya, nilai-nilai leluhur kita itu ya, atau apa yang etis dan tidak etis, apa yang pantas dan tidak pantas itu jangan ditabrak gitu. Itu yang kita sayangkan. Terus ya berputar-putar. Setelah saya sholat sunat 2 rakaat di sujud yang terakhir, karena di kita Islam kan kepercayaannya bahwa doa yang paling afdol itu, yang paling manjur itu sujud terakhir. Saya 3 kali saya sambil nangis ke Allah, berteriak gitu. Saya bilang itu, ya Allah, selamatkan bangsa negaraku dari Prabowo Subianto. Saya 2 kali sambil nangis lagi, ya Allah, selamatkan bangsa negaraku dari Prabowo Subianto. Saya terakhir kali, ya Allah, selamatkan bangsa negaraku dari Prabowo Subianto. Oke guys, seperti itu komentar-komentar dari video-video yang saya reaksi, ya. Dan saya berharap kepada teman-teman semua di sini, ya, masyarakat Indonesia, ingat sebentar lagi ini udah bulan Desember guys, ya. Kurang lebih tinggal 2 bulanan lagi guys, ya. Kita akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan juga wakil presiden bagi bangsa dan negara kita, ya. Jangan salah memilih pemimpin. Bulatkan tekad Anda, ya. Tanamkanlah keteguhan di dalam hati Anda bahwa pemimpin yang Anda pilih itu bukan karena dia bisa joget-joget, bukan karena dia gemoy, tetapi karena dia punya kapasitas, dia punya integritas, dia punya kemampuan, dia punya pengalaman, dia punya track record yang baik, ya, punya karakter. Nah, itu yang harus kita jadikan indikator-indikator untuk memilih pemimpin-pemimpin yang hebat dan luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.